Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya di channel saya, di channel Aris Septiawan. Di pagi hari ini ya, saya mau tunjukkan nih perkembangan dari kolam saya, kolam lobster. Ini kolam ketujuh ya, yang baru dibangun. Lumayan luas teman-teman ya, kolamnya ini. Jika teman-teman lihat ya, lebarnya ya, dari sini sampai ke situ kurang lebih 2 meteran ya, 2 meter lebih ya. Dan juga panjangnya juga tuh lumayan tuh. Jadi nantinya untuk kolam ini akan menjadi kolam indukan ya, karena tempatnya tuh luas dibandingkan kolam-kolam yang lain tuh. Kolam ini luas, jadi ini akan menjadi kolam indukan atau kolam pembesaran teman-teman ya, karena lobster itu kan butuh tempat yang besar untuk menjadi kolam pembesaran ya. Untuk membesarkan juga tempat yang luas, dikarenakan memang kalau kita tempatnya sempit terus padat ya, itu bisa berbahaya, terutama itu kanibalnya itu teman-teman ya tuh. Dan ini juga sudah hampir selesai juga nih. Ini bak kontrolnya juga nih, bentar lagi selesai ya. Sebenarnya ini bisa jadi satu kolam lagi nih, kita teman-teman lihat ya. Nah, ini kan tinggal dikasih sekat saja nih, kasih sekat ini bisa jadi kolam. Tinggal di plester, di yaci ya, ini jadi kolam juga nantinya, tapi bersabar saja dulu ya. Nah, banyak dari teman-teman itu ya mengeluhkan itu cara penjualannya ya, penjualan dan marketnya itu seperti apa. Jadi untuk saya nantinya ya, jika memang kolamnya sudah jadi, sudah bisa produksi banyak, mungkin ya, yang biasanya saya menjual lobster itu dalam skala rumahan atau skala sedikit ya, ini masih rumah juga tapi bisa lebih banyak lagi ya. Dengan menjual bibitan dan indukan, nantinya juga saya akan menjual konsumsi ya. Menjual bibitan dan indukan juga kemarin hanya melalui media sosial dan dari mulut ke mulut ya. Dan juga memang stoknya juga terbatas, dan jika ada kolam ini insya Allah nanti stoknya banyak, kita bisa jual konsumsi. Nah, itu yang menjadi tugas saya nanti. Kalau untuk konsumsi ini ya, seperti yang kita ketahui, lobster air tawar itu belum banyak dikenal orang. Malah ada orang yang tidak tahu tentang lobster air tawar ya. Jangan jauh-jauh deh, tempat saya saja di Palembang misalkan, itu banyak yang belum tahu tentang lobster air tawar. Dan saya sudah cek, saya sudah cari-cari ya, nggak ada tuh yang membuka menu lobster air tawar ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang membuka menu lobster air tawar. Mungkin kita sambil jalan-jalan ya, mau lihat kolam saya. Nah, jadi tugasnya nanti itu saya akan memperkenalkan lobster air tawar ini, khususnya itu di kota Palembang ya teman-teman ya. Dan saya akan tawarkan ke resto-resto atau cafe ya, karena untuk marketnya ini ya, untuk pasar lobster air tawar ini, karena harganya yang lumayan mahal, lumayan tinggi ya. Marketnya itu memang kafe-kafe dan resto-resto yang memang menengah ke atas teman-teman ya. Kalau kita tawarkan marketnya ke pasar-pasar tradisional, pasti tidak akan laku dan ditolak teman-teman, karena harganya yang masih relatif sedikit mahal. Makanya kalau untuk lobster air tawar ini
marketnya itu nggak bisa orang-orang yang memang ini mohon maaf yang menengah ke bawah ya, memang orang-orang yang tertentu saja bisa kita nanti tawarkan ke resto, ke cafe, ke hotel ya, itu bisa kita tawarkan. Nah, itu sih yang nantinya akan menjadi PR saya. Yang kedua adalah keterbatasan stoknya ya. Keterbatasan stoknya ini pasti itu akan menjadi kendala ya. Misalkan nanti sudah mendapatkan konsumen, saya harus siap menyediakan stok ya untuk memenuhi supply-nya tadi ya, supply dari mungkin ke restoran atau ke cafe itu harus saya penuhi. Nah, itu juga menjadi PR saya. Makanya nanti saya akan membuka ya kemitraan untuk mungkin daerah Sumsel saja dulu, membuka kemitraan atau di kota Palembang ini untuk dijadikan mitra saya, sehingga nanti ketika hasil panen itu bisa saya tampung dan bisa saya supply ke konsumen-konsumen. Nah, itu nantinya yang akan menjadi tugas saya juga itu. Dan tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengajak teman-teman pembudidaya yang ada di Palembang mungkin ya, yang masih bermain skala rumahan, yang tidak tahu mau dijual kemana, itu bisa saya tampung tentunya ya, tentunya dengan harga yang sesuai yang sudah disepakati. Nah, itu sih planningnya nanti. Kalau untuk peluangnya itu cukup terbuka luas ya. Untuk peluangnya jujur saya sudah pernah ditelepon dari Aceh, pernah itu dari Kalimantan, dari Jawa, dan dari mana-mana itu sudah pernah telepon saya untuk kirim lobster. Nah, karena memang keterbatasan stoknya dan juga keterbatasan surat menyuratnya ya teman-teman ya. Kalau kita kirim keluar itu kan butuh namanya surat ya, surat karantina. Dan stoknya juga terbatas. Untuk Palembang saja saya masih kekurangan, apalagi kita mau keluar ya. Kalau untuk daerah Sumatera Selatan itu masih belum tercukupi untuk saya. Banyak kemarin tuh yang minta, ada yang minta 1000 ekor kemarin tuh, nggak saya kasih, memang stoknya nggak ada. Nah, oleh karena itu makanya saya coba beranikan untuk membuat kolam ini. Kalau nggak ada peluangnya, nggak ada potensinya, saya nggak akan buat kolam ini ya, saya nggak akan berani, karena memang ada peluang dan potensinya di situ. Dan saya juga memang sudah ada lahannya, sudah tahu cara membudidayakannya, potensinya sangat terbuka. Makanya saya coba untuk bermain yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi teman-teman. Nah, itu dia sih dari rencana saya nantinya kalau memang sudah selesai ya, itu rencananya. Tapi yang pertama sekali adalah saya akan memperbanyak dulu lobsternya. Jadi kemungkinan untuk penjualan itu saya stop dulu. Saya fokus ke pembesaran, fokus perkawinannya, breedingnya, pembesarannya. Setelah itu setelah banyak baru kita coba untuk pasarkannya. Tapi sambil berjalan itu sambil saya perkenalkan juga teman-teman. Dan kalau memang tidak cukup kolam ini ya, bisa jadi nanti saya akan tambah kolam lagi ya. Kalau untuk kolamnya itu banyak nih, ini 6 ya. Di sini ada 6, sini 1, 7, 8, 9 ya. Itu ada bak kosong juga ya. Itu sebenarnya bisa juga dijadikan kolam lobster, tapi nanti planning saya untuk, kalau teman-teman lihat video saya yang kemarin ya, di situ ada lobster air tawar juga teman-teman ya. Banyak juga itu. Jadi di bak itu saya kasih pakan juga ya. Dan yang di dalam juga ya, yang untuk hidupkan clarky ya, jenis clarky.
Di dalam ini kan ada bak juga ya, itu saya jadikan untuk kolam lobster. Nantinya itu kan saya pindahkan ke sini mungkin ya, entah nanti di mana. Untuk baknya juga akan saya pergunakan untuk pembesaran kolam ikan mungkin ya, untuk kolam ikan. Rencana saya tuh mau beli bibit ikan nanti yang bak-bak tinggi ya, karena ini kan tinggi nih, dan yang di dalam juga tuh tinggi ya. Nah, karena tinggi, kolamnya tinggi, jadi kurang cocok untuk lobster ya, kolam lobster, karena kolam lobster itu nggak usah tinggi-tinggi ya, cukup rendah seperti ini sudah cukup. Dan ini juga bisa menjadi kolam ikan juga nih. Mungkin nanti kalau masih kosong banyak kolam ikannya tuh saya letakkan dulu di sini ya. Itu saja sih video dari saya teman-teman ya. Bila ada sarannya ya teman-teman ya, kritiknya untuk saya, kritik membangun, bisa tulis di kolom komentar. Dan juga bila ada pertanyaan sebisa mungkin akan saya jawab ya teman-teman. Sampai jumpa ya teman-teman di video selanjutnya.